Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam Hilyatul Talibil Ilmi, kun ala jadatis salafis salih, hendaklah engkau berada di atas jalan generasi as-salafus salih, generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Inilah prinsip yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Hendaklah menuntut ilmu itu di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya generasi as-salafus salih. Tentu tidak perlu kita ulangi dalil-dalilnya, sudah kita pahami bersama. Dan sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita bahas. Mungkin saya ingatkan satu saja, hadis yang sangat tegas, Rasulullah SAW mengingatkan kita, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya salah, semuanya tersesat, hanya satu yang benar. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan faktanya jemaah sekalian, orang yang mengikuti jalan-jalan yang menyimpang itu, mereka juga mengklaim sedang menuntut ilmu kepada orang-orang yang mereka anggap ulamanya, padahal mereka sedang meniti jalan kesesatan. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki sebuah wasiat yang terkenal, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di antara wasiat beliau, an-nasu thalathatun, manusia itu ada 3 macam. Manusia itu ada 3 macam. Fa'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani, seorang ulama yang selalu merujuk kepada jalan salaf, kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah, yang mendidik umat mulai dari ilmu yang paling mendasar sampai ke cabang-cabangnya. Ini yang pertama, alim rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin, seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Ini jenis manusia yang kedua, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Apa itu jalan keselamatan? Tidak ada lain kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Kemudian yang ketiga, wahamajun ro'a'un, orang-orang yang tidak bernilai, kata beliau. Siapa mereka itu? Atba'u kulli na'iq, para pengikut setiap orang yang menyeru, setiap orang yang berbunyi, mereka ikuti. Tak peduli orang itu benar atau salah, pokoknya ikutan saja. Yamiluna ma'a kulli rih, sifat mereka adalah mengikuti kemana saja angin berhembus. Jadi mereka tidak punya pendirian, tidak punya pijakan yang benar. Kemana angin berhembus, ke situ mereka mengarah. Siapa saja yang berbunyi, mereka ikuti. Yang paling kuat bunyinya, itu yang mereka ikuti. Bukan berpendapat ya, berbunyi. Artinya pendapatnya kosong belaka, tapi mereka ikuti karena dia yang paling kuat bunyinya. Ini orang-orang, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, golongan yang ketiga yang tidak punya nilai. Lam yastadi'u binuril ilm. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengambil cahaya ilmu. Walam yalja'u ila rukunin wathiq, dan tidak bersandar pada tiang yang kokoh. Jadi jemaah sekalian, inilah 3 jenis manusia. Yang pertama, ulama. Yang kedua, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan.
Kalau kita belum bisa menjadi ulama, paling tidak menjadi yang kedua. Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, mungkin mengaku penuntut ilmu, tapi dia bukan di atas jalan keselamatan, dia di atas jalan kesesatan. Sifat-sifatnya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia adalah pengikut setiap orang yang berbunyi. Kemana angin berhembus, ke situ dia mengarah. Dia tidak mengambil hidayah dari cahaya ilmu. Dan dia tidak bersandar pada tiang yang kokoh. Artinya dia tidak punya pijakan dalil. Tidak punya manhaj yang lurus. Inilah 3 jenis manusia jemaah sekalian. Tinggal kita pilih, kita mau yang mana. Minimalnya kita harus menjadi penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Maka hendaklah kita selalu berpegang teguh dengan jalan as-salafus saleh, dengan jalan ahli sunnati wal jamaah. Setiap kita mendengar satu pendapat, satu ajaran, maka kita timbang ini sesuai pendapat salaf atau tidak. Kita pelajari, adakah sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berpendapat dengan itu? Kemudian diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Ataukah itu hal yang baru? Yang baru muncul setelah wafatnya Nabi SAW? Atau bahkan di zaman-zaman berikutnya setelah para sahabat, setelah tabi'in, sesuatu yang baru saja muncul. Maka jemaah sekalian, ini cara beragama yang menyelamatkan kita dari berbagai macam kesesatan. Selalu mengikuti jalan generasi as-salaf.